Arkanus shaumi. Lis-shaumil wajibi ruknani. Huma al-ula an-niyah. Wa yushtaratu iqa'uha lailan qabla al-fajri 'inda al-jumhuri. Ka'annaha tasihu 'inda al-hanaf lakinnaha tasihu 'inda al-hanafiyyati fi shaumil muayyani qabla az-zawal. Wa mujarradu tasahhuri min ajli shaumi yu'addu niyatan mujzi'atan li'anna as-sahura fi nafsihi innama ju'ila lis-shaumi bi syarti 'adami rafdhi niyati syiyami ba'da tasahhuri wa yakunu likulli yawmin min ramadhana niyatun mustaqillah tasbiquhu wa ajaza al-imamul malikun shauma syahri kullah bi niyatin wahidah fi awwalih. Rukun-rukun puasa. Bagi puasa yang wajib memiliki dua rukun yang mesti dilakukan oleh setiap muslim yang berpuasa. Rukun yang pertama adalah niat. Niat mesti kita lakukan di malam hari sebelum terbitnya fajar. Yakni kita boleh melakukan niat mulai daripada terbenamnya matahari. Setelah maghrib kita bisa melakukan niat sampai terbitnya fajar. Maka apabila telah terbit fajar, kita tidak boleh lagi berniat pada ketika itu. Dan apabila kita tidak melakukan niat pada malam hari, maka puasa kita tidak sah. Karena salah satu daripada rukun puasa wajib adalah niat di malam hari. Di sisi jumhur ulama, di mayoritas ulama mensyaratkan niat harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Tidak boleh pada siang hari. Namun demikian, di dalam mazhab Abu Hanifah ada pendapat bahwasanya boleh seseorang niat di siang hari sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah sedikit lebih ringan hukumnya dibandingkan di dalam mazhab Syafi'i. Karena di dalam mazhab Syafi'i disyaratkan niat di malam hari sebelum terbitnya fajar. Tetapi di dalam mazhab Abu Hanifah niat boleh dilakukan di siang hari sebelum tergelincir matahari, yaitu sebelum masuknya waktu zuhur. Maka kita sebagai umat Islam yang menganut mazhab Syafi'i hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan niat kita di malam hari. Jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang tidak mempunyai rukun sehingga tidak sah puasa kita. Kemudian apabila seseorang yang telah bangun sahur, tujuannya adalah untuk makan sahur dan supaya ia kuat sanggup untuk berpuasa pada siang harinya, maka dengan semata-mata makan sahur, dengan semata-mata ia makan sahur, maka makan sahur tersebut boleh dikatakan sebagai niat. Karena orang yang makan sahur tentu saja orang tersebut berencana untuk berpuasa pada siang harinya. Maka dengan semata-mata ia makan sahur, otomatis niat untuk berpuasa juga dipastikan telah ada. Dengan ketentuan, setelah ia makan sahur, tidak ada niat yang memalingkan ia dari puasa. Yakni, setelah ia makan sahur, ia tidak berniat tidak berpuasa. Tetapi ia tetap merencana 100% pada siang harinya ia akan berpuasa. Maka dengan semata-mata makan sahur tersebut cukuplah untuk niat baginya.
Di setiap hari dalam bulan Ramadan selama 30 ataupun 29 hari kita wajib meniat pada tiap-tiap malam. Yakni apabila puasa Ramadan kita 30 hari, maka di setiap malam kita wajib niat selama 30 malam. Atau puasa kita adalah 29 hari, maka kita wajib melakukan niat pada 29 malam. Ini berdasarkan pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan di dalam mazhab Imamul Malik dibolehkan untuk satu kali niat selama 1 bulan. Yakni seseorang cuman berniat puasa Ramadan pada malam pertama ataupun malam tanggal 1 bulan Ramadan. Setelahnya kalau ia tidak lagi berniat puasa, tidak apa-apa, maka puasa tersebut telah sah karena ia telah melakukan niat pada hari pertama ataupun pada malam tanggal 1 bulan Ramadan. Maka di dalam mazhab Malik dan di dalam mazhab Abu Hanifah yang membolehkan niat di siang hari sebelum zawal, dalam mazhab Malik membolehkan niat 1 bulan penuh pada tanggal 1 bulan Ramadan. Ini bisa dijadikan sebagai solusi apabila seseorang yang berpuasa lupa niat di malam hari. Maka selayaknya dan seyogyanya seseorang yang berpuasa ini meniat di malam pertama bulan suci Ramadan dengan 2 macam niat. Yakni yang pertama ia berniat sebagaimana aturan dalam mazhab Syafi'i, yakni mengqasad dan merencanakan puasa esok hari di bulan suci Ramadan lillahi ta'ala, tunai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia juga berniat ia akan berpuasa besok hari dan sebulan penuh. Sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan wajib tunai karena Allah Ta'ala. Ia telah mengamalkan kedua mazhab ini. Kenapa? Apabila pada pertengahan Ramadan umpamanya ia tidak melakukan niat pada malam hari, bahkan ia tidak bangun sahur, sehingga dipastikan ia tidak niat di malam hari tersebut, maka ia boleh taklid kepada mazhab Imamul Malik. Ini adalah solusi yang diajarkan oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i. Amma idza kana shaumu ghaira wajibin fayajuzu ta'khirun niyati lima ba'dal fajri liman lam ya'ti bi mufattir wa arada ay yukammila shauma sha'iman tatawwu'an falahu dzalik. Adapun puasa yang dilakukan bukanlah puasa wajib, maka niat boleh dilakukan setelah fajar, yakni sebelum tergelincir matahari, dengan ketentuan pada siang hari tersebut ia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, maka ia boleh berpuasa untuk puasa sunat. Yakni bukan puasa Ramadan. Umpamanya dia berpuasa di bulan Syawal, berpuasa di bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan lain-lainnya. Orang tersebut berencana puasa, tetapi ia tidak melakukan niat pada malam hari, maka dibolehkan baginya untuk niat di pagi harinya, dengan ketentuan ia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ia tidak makan, ia tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal lainnya yang membatalkan puasa. Maka ia boleh niat pada siang harinya sebelum tergelincir matahari. Ma'syaral muslimin rahimakumullah, rukun yang kedua daripada puasa wajib adalah al-imsaku 'anil muftirat allati yubtilu biha shaumu. Wa hadha ruknu la budda minhu fi shaumi mutlaqan sawa'un kana wajiban aw tatawwu'an. Rukun yang kedua daripada puasa adalah imsak, yaitu menahan diri daripada mufattirat, daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun yang kedua yaitu menahan diri daripada hal yang membatalkan puasa berlaku pada puasa wajib dan pada puasa sunat. Yakni
Nah, di semua jenis puasa kita harus menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Kita jangan makan, jangan minum, dan jangan memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka sehingga sampai kepada jauf, kepada perut umpamanya. Maka hal tersebut dapat membatalkan puasa.